imperialisme pribadi. Faktor pemicu: Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed II, penguasa Ottoman. Tahun 1453, Sultan Mehmed II melarang keras bangsa Barat berdagang di Konstantinopel, sehingga satu-satunya akses Eropa menikmati komoditas perdagangan Asia tertutup. Untuk itu, mereka berusaha keras untuk menuju ke Asia dalam usaha berdagang lewat jalan lain. Dalam perkembangannya, bangsa Barat, terutama bangsa Portugis, merasa keuntungan akan bertambah besar bila berdagang secara langsung dengan sumbernya, dengan tidak melalui pedagang perantara di Konstantinopel. Dan yang terakhir itu ada perlawanan raja-raja lokal menghadapi bangsa Eropa. Sejak kedatangan orang Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut, permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh, yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528. Sultan menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Berikut latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis, yaitu adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah, penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Oleh sebab itulah Kesultanan Aceh tetap pada pendiriannya bahwa Portugis harus segera diusir dari Malaka. Tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh, sehingga persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit, mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567, mendatangkan bantuan persenjataan dari Madinah dan Jepara. Oke, sedikit dari penjelasan materi Ibu. Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah faktor utama dan faktor pendukung lahirnya kolonialisme dan liberalisme? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ade. Faktor utama dari adanya kehadiran kolonialisme dan liberalisme yaitu pada pertama ada ekonomi, kebutuhan bahan mentah. Negara-negara Eropa membutuhkan bahan mentah untuk industri mereka yang berkembang pesat akibat adanya revolusi industri. Kemudian adanya dari bidang politik, persaingan kekuasaan, ada juga tentang prestise nasional, memiliki banyak koloni dianggap sebagai tanda kekuatan dan prestise suatu negara. Kemudian ada faktor pendukung, adanya kemajuan teknologi. Kemudian ada organisasi dan administrasi dalam negara kolonial membawa sistem administrasi yang efisien untuk mengelola dan mengeksploitasi wilayah daerah. Terima kasih adik atas jawabannya. Baik, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompoknya kalian bagi sendiri ya. Silakan dikerjakan tugasnya. Itu yang Ibu bagi tadi. Kertas selanjutnya di dalam itu sudah ada pertanyaan, tinggal kalian jawab aja pertanyaannya. Kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan ya. Kelompok yang paling bagus nanti dan yang paling kompak Ibu kasih nilai tambahan. Tulisannya dia kelompok satu ya. Ada ya. Kau kelompok berapa sih? 1B kami. Cantik nggak?
Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri di Soraya, Dania, dan juga Rahel. Di sini kami akan membahas tentang faktor penyebab rempah-rempah menjadi menjadi rebutan bagi bangsa Eropa. Yang pertama, adanya nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, ada kebutuhan dalam masakan. Yang ketiga, penggunaan medis. Yang keempat, motivasi ekspansi dan juga penjelajahan. Selanjutnya, Rahel. Yang kelima, penguasaan monopoli perdagangan. Yang keenam, perang dan persaingan. Dan ketujuh, simbol status sosial. Terima kasih. Iya. Silakan kelompok selanjutnya. Kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Fabiano Adalia, Supriyatni, dan saya sendiri Riza Afreni akan membahas tentang respon atau reaksi dari masyarakat Indonesia dengan kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke berbagai wilayah di Indonesia mengundang beragam reaksi. Ada yang mau menerima dan bekerja sama, ada juga yang justru mengadakan perlawanan. Perlawanan kebanyakan dipimpin oleh pengusaha lokal yang terdesak kepentingan politik dan ekonominya. Baiklah, saya kembalikan ke Eliza. Itulah sedih. Baiklah, kelompok yang terbaik itu kelompok 2 ya. Baiklah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Anya. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu kebijakan dinasti Turki Utsmani memiliki